kejahatan. Tidak ada satu ajaran di muka bumi yang memanggil Yesus Tuhan, hanya Kristen. Nah, berbicara tentang kencing, Bang, sudah aku bilang tadi. Andai kata itu solusi di zamannya Nabi itu adalah solusi. Inilah orang-orang kamu menjelaskan ketika meminta masalah kencing onta, nanti biar saya yang menanggapi. Lanjut Kang Al, bagus. Gantian Bang ngomongnya. Tenang Bang ya. Kalau aku dikasih pilihan Bang, sebagai orang Islam nih, yang kebetulan alhamdulillah yang dulunya seorang Protestan sesat dulu kan, sekarang aku sudah kembali kepada fitrah. Kalau aku disuruh kasih pilihan nih, kata orang-orang Bang Al, ya, kencing muntah ini obat loh. Cepatnya ngomong. Maka aku akan ikut tuh, sebab itu solusi. Maksudnya petuah, bukan petuah. Orang contoh ya, orang-orang kadang-kadang dibilang kalau kita sakit gigi, ditaruhkan garam di lubang itu, katanya itu. Sabar dulu lah, ini lagi ngomong loh, gantian kita nih. Iya, masa udah sampai ke Jakarta ngomong, biar saya tangkap satu-satu nanti lupa. Loh, belum dijawab apa yang kau bilang tadi, ini tentang kencing nih. Maka kalau aku disuruh pilihan, aku minum kencing muntah itu, sebab itu solusi. Tapi kalau tertulis di kitab gimana? Tertulis di dalam Yesaya 36 nomor 12. Kamu harus minum kencing sendiri dan makan tai sendiri, coba. Kitab mula tertulis itu. Di Quran saya tidak ada begitu. Tapi di Bible gimana Bang? Kau lakukan tidak? Ayo. Mana ada dibilang makan taimu sendiri? Aduh. Narasi luar biasa. Suruh baca. Belum tahu datanya. Udah saya jawab. Ya, udah. Jadi aku bilang, saya tidak jarang memakai nama Pak Johar, mohon maaf, boleh saya menyapa dulu Pak Suki sebentar, Pak Johar yang terkasih? Boleh. Oke, terima kasih Pak Johar. Pak Suki, Anda Kristen Pak Suki? Dibuka dia sudah masuk Islam kali. Pak Suki Kristen? Iya. Masih mau bingung Suki? Oh, Pak Suki Kristen, Pak Johar. Pak Suki sebagai Kristen, Yesus Tuhan bukan? Yesus itu anak tunggal Bapa. Bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Dengar tuh Johar, dengar kau. Ini Kristen agak bagus ini. Lanjut Pak Johar, anggapan nanti Pak Suki ya. Nanti Pak Suki masuk, Pak Johar dulu. Ya, Pak Johar dulu. Makanya aku bilang, seperti tadi yang dibilang di Matius tadi, nyala engkau pembawa kejahatan. Ya, jadi Tuhan itu memberi kuasa kepada murid-muridnya ataupun kepada siapapun yang menyembah Dia. Yesus itu memberi kuasa. Berangkatkan dia berdua-duaan ke desa-desa, mengusir setan di dalam nama Yesus, menyembuhkan penyakit di dalam nama Yesus. Jadi sehingga murid-muridnya ini, contohlah seperti saya, tidak jarang saya katakan dalam nama Yesus sembuh penyakit dan setan lari. Tapi kalau saya sombong, saya akan saya yang menyembuhkan itu, saya yang dibayar, saya yang kenyang, saya diagungkan, maka Tuhan marah. Nyala engkau pembuat kejahatan. Ke situ firman itu secara nyata. Ke situ firman itu secara nyata. Ya. Jadi masalah nama Tuhan tadi. Tuhan itu kan sebutan. Tuhan itu sebutan bukan nama. Tuhan itu yang saya menundukkan diri kepada Tuhan. Bisa saja manusia menjadi Tuhan. Contoh, kalau apa diperintah sianu saya, tunduk saya sama dia, itu namanya Tuhan. Sama Tuhan itu dengan Tuhan. Tuhan sama dengan Tuhan. Ini Tuhan gemes nih. Tuhan sama dengan Tuhan. Pak Suki, memang Kristen ini gemes-gemes kayak bukan. Makanya dia bilang sama orang Kristen diberikan hikmat, pengetahuan yang ada di dunia ini yang mengelola Kristen. Jadi jangan bilang orang Arab itu mempunyai ilmu pengetahuan, enggak. Anak, sumber segala macam diberikan kekayaan kepada mereka. Pak Johar sedikit, Pak Johar izin. Poinnya udah dapat. Poinnya udah dapat. Tapi yang mengelola itu diberikan hikmat. Pak Johar udah dapat poinnya. Pak Johar, sekarang saya panggil Anda bukan Bapak ya, tapi Dedek Johar. Ya bentar ya Dedek Johar ya, bentar.
Ya, ini saya instruksi dulu sebelum Kang Al menanggapi, nanti Pak Suki boleh ikut menanggapi ya. Untuk Jo yang di bawah, tolong jangan kejang-kejang ya, supaya Anda tidak kejang-kejang. Tadi ada kan ayatnya di Bible tuh, datanya tuh minum tai sendiri. Coba dulu ya biar gak kejang-kejang, minum tuh makan tai sendiri tuh. Lanjut. Suki dulu Bu ya. Kasih kesempatan Suki dulu ngomong. Silakan Pak Suki, silakan Pak. Ya, ini saya harus baca ini dulu ya. Ini di dalam Ibrani ya. Ibrani 1:13 itu dikatakan demikian. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi yang menaklukkan musuh-musuh Yesus itu Bapa, kuasa Bapa di sorga. Nah, sebab apa? Yesus juga sudah mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 43, Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jadi kedatangannya Yesus itu memakai nama Bapa, sehingga yang dapat menaklukkan musuh-musuh Yesus itu kuasa dari Bapa. Nah, karena Yesus ini benar-benar adalah anak yang taat melakukan kehendak Bapa. Jadi di dalam hidupnya, Yohanes 4 ayat 34 mengatakan bahwa makananku hanya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi jelas Yesus ini adalah dijelaskan oleh Paulus yang diangkat oleh Yesus pada saat dia sudah ada di surga untuk memberitakan namanya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 45, Yesus itu Adam yang akhir. Jadi dia setara dengan Adam. Cuma Adam jatuh dalam dosa, Yesus mencapai kesempurnaannya menjadi gambar rupa Allah. Berarti poinnya biar Jadi, tidak pertanyaan Pak Suki, berarti poinnya Yesus itu bukan Tuhan, benar? Bukan, dia Bukan, Jo, tuh dengerin lo, si Juhar kabur. Lo tuh dengerin lo, pasang kuping, Yesus bukan Tuhan. Nggak apa-apa lah Bu ya, kalau Suki gitu ini suruh dia tanggapi penyesat aja itu. langsung lah. Kasih kesempatan dia lah. Ya. Silakan Jo, Pak Suki ini tanggapin Jo, silakan penyesatnya Jo. itu. Si penyesat ya Pak Suki. Pak Suki penyesat katanya. Dia Kristen, masa Kristen dikatakan penyesat? Ya banyak yang Mungkin lagi dibilang penyesat nih, Suki gimana nih? banyak Kristen ya. Jadi ya, laba-laba. ciri pengikut Yesus ya, ciri pengikut Yesus itu dia punya sifat atau karakter seperti Yesus. Kalau Enggak, dia Suki, datang kan kepada sebentar. Yesus, Kamu terima ini Suki, dibilang kau abal-abal Suki. Terima enggak? Kristen abal-abal ya katanya. makanya saya jelaskan tadi. Saya Oke, jelaskan. Yang namanya percaya Yesus itu percaya jalan hidupnya Yesus. Karena waktu Yesus mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Allah itu mengaruniakan anak. Yang dikaruniakan apa? Sebetulnya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi bukan percaya mulut atau bibir kita mengatakan aku percaya Yesus lalu beroleh hidup kekal. Enggak. Dan Sama seperti setuju. Yesus kepenuhan logos atau menerima firman. Demikian juga kita harus menerima logos itu. Jadi barang siapa yang menerimanya, menerima apa? Menerima firman, menerima logos, sama seperti Yesus gitu loh. Yesus lebih dulu. Makanya Protestan banyak sekali alirannya. Inilah karena Ya, tapi begini Pak Jo yang terkasih, saya mau bertanya kepada Pak Suki. Pak Suki tadi berbicara dibimbing oleh Roh Kudus tidak Pak? Kalau sesuai dengan Bible itu ada bimbingan dari Roh Kudus. Pak Suki Kalau dibimbing sesuai Roh Bible, Kudus, kamu Jo dibimbing Roh Kudus? Enggak. Jadi Pak Suki enggak balas balik Bu ya. Suki, kalau si Jo ini kira-kira Roh Kudus atau roh jahat yang membimbing ini? ya kalau dia melencengkan dari kebenaran, apa yang dikatakan Yesus tapi tidak dipercaya, itu Roh jahat berarti. kalau dia tidak ya, mengakui kalau
ketika si Suki tidak mengakui Jadi Yesus itu bukan diakui sebagai Tuhan atau tidak, bukan. jika Suki tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, artinya ya dia penyesat itu sendiri. Nah, sekarang saya tanya Bang Jo, Mengakui maksudnya ya. Tuhan tuh Tuhan yang Buya, bagaimana? gimana kita mau masuk Kristen nih Buya kalau gini Buya? Itu dia kan, gini ya. Bentar, Iwan bilang, jangan bilang Abuya ini adalah tukang adu domba. Jangan kalian bilang gitu. Saya tidak pernah mengadu domba. Mereka sendiri yang ingin diadu. Gua gak pernah ngadu-ngadu. Ayo, Pak Suki kasih paham biar dia kepenuhan roh Oke, kudus. saya coba baca ini ya. Saya coba baca ini nih. Di dalam Yohanes 1 ayat 17 ya. Di sini sebetulnya jelas. Di dalam Yohanes 1 ayat 17 ini ada dua orang, Musa dan Yesus ya. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Ini dua manusia. Yang Musa ini keturunan Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, sedangkan Yesus ini Adam akhir. Makanya kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Kalau Musa ini dipilih untuk memberikan hukum. Nah, hukum ini sebagai penuntun atau membuktikan bahwa manusia itu berdosa. Sampai datangnya Yesus yang dijanjikan Bapa kepada Hawa itu hadir. Dan kehadirannya dia itu, dia harus menggenapi hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Yesus dapat menggenapi hukum itu dengan jalan apa? Tinggal di dalam kasih Bapa. Karena di dalam hukum, kedua hukum kasih itu bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya baca di dalam sini ya, saya coba ini dulu, baca di dalam Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Jam 10-nya nih, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Si Jo udah turun ya, jadi dia tidak mau dengar. Waduh, Memang susah ya Kristen ini. Kalau dapat kebenaran dia pasti kabur. Tapi nggak apa-apa Pak Suki. Justru yang saya heran ini dari Pak Suki satu sih. Pak Suki ini yang pertama yang mau saya tanyakan, Pak Suki ini nggak mau sembuh atau sudah nyaman dengan penyakit yang Pak Suki rasakan? Itu saya bingung. palingan Buya selalunya bilang kayak itu karena babi itu enak ya. Abuya, karena Abuya belum memahami. Ini Bang Abuya. Iya. Jadi ada urutannya nih. Saya coba baca ya. Saya coba baca di sini. Jadi sebenarnya kita memahami Bible itu pertama ya. Pertama itu ada penciptaan. Kedua itu ada perintah. Ketiga itu ada pelanggaran. Lalu Tuhan bikin permusuhan. Lalu Abraham dipanggil. Lalu di sana ada perjanjian. Perjanjian kepada Abraham itu bukan sunat, tapi perjanjian hidup tidak bercela. Nah, meterainya sunat. Intinya di sana bahwa aku akan menjadi Allahmu, hidupnya di hadapanku dengan tidak bercela. Begini Pak Suki, Intinya di sana. begini sedikit Pak Suki. Maksud saya gini kan, Pak Suki ini Yesus bukan Tuhan. It's okay. Pak Suki udah sembuh tuh satu penyakit. Dua, Yesus kata Pak Suki disalib. Nah ini penyakit Pak Suki dari dulu kagak sembuh-sembuh. Itu yang gue heran. Pak Suki, sebelum kita bahas penyakit Pak Suki biar lebih enak, saya sapa dulu bentar ya Pak Suki ya. Ibu Olga, selamat malam Ibu. Bu Olga, dibuka mute-nya Bu. Ibu pendeta Olga. Tante Olga. Ya, Oh, ada mau pengen dipanggil Tante. Oke, Tante Olga, selamat malam. Tante Olga. Ya, Tante Kristen ya, Tante ya. Tante? Malu mungkin dia mengaku, mungkin dia Saya mau orang. sadar kali. Iya, Tante Olga Kristen kan? saya orang.
Saya orang. Tuh kan, aku bilang dia malu, dia mengaku Kristen, malu dia gara-gara tadi si Joe itu. Gini ya, saya nanya, Tante Olga Kristen, dia jawab saya orang. Ini tante saya bertanya agama saja kok jawabannya agak lain ini. Bilang agama gitu. Iya. Tante Kristen. Yo. Nah, Pendeta gitu bukan? dong. Pendeta bukan? Hah? Pendeta bukan? Lebih Dari pendeta. Bah, seru ini. Mantap ini. Tante bisa buka kamera gak, satu Tante? lagi, Boy. Ada satu lagi tamunya. Bentar. Tante Olga bisa buka kamera nggak? Bentar absen dulu. Oh, mau absen. Mas Aha, selamat malam. Terima kasih, Tante Asri. Kari, Waalaikumsalam Kari. Kang ini kedatangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kang Ardi kedatangan Tante Olga. Jadi kalau dipanggil ibu dia nggak berbicara, pengennya tante, ya udah nggak apa-apa. Tapi dia katanya, Kak, saya Mungkin mau dipanggil gini, sayang kali, sayang Olga. saya tanya gini, Kang. Ibu pendeta bukan, tante pendeta. Katanya lebih dari pendeta. Seru ini. Lebih dari pendeta. Oke, dilanjut. Sayang Olga. Apa kalau lebih dari pendeta, apa sebutannya tuh? Yang setahu aku kalau sudah Mama lebih Lidaya. dari pendeta itu mungkin pastor, uskup lah macam tuh. Tapi kalau di atas lagi dari itu, Tuhan di atas segala Tuhan, paham-paham sendirilah itu menjadi Tuhan sudah itu. Paus. Berarti dia mau nyusul dini mungkin. Saya paus. Oh, temennya ikan hiu. Mas kok nggak bisa absen ya? Temennya ikan hiu sih ya. Pak Suki ini kan dulu pernah diskusi sama saya kan, Pak Suki ini kan. Iya, betul. Pak Suki sudah saya kasih beberapa apa namanya PR. ayat-ayat Bible yang sudah berubah-ubah, kok nggak sadar-sadar ya. Nggak, Dardi, setahu aku yang buat masa ini Pak Suki ini dia masih bilang itu babi itu enak. Itu alasannya. Iya, yang saya heran gini, Pak Suki dulu saya kasih ayat-ayat Bible yang tidak ada, terus tiba-tiba ada. Katanya ditanyakan ke pendetanya, apa jawabannya pendetanya Pak Suki? Saya nggak Paling menanyakan, seperti biasa Bang Suki ya, jangan tanya banyak gitu ya. Nah, terus Terus Pak gimana, Suki bukan? pas waktu itu mengatakan ditanya pendetanya itu apa itu, Pak Suki? Saya nggak menanyakan langsung ya. Waktu itu ditanya juga ada di WA tapi nggak dijawab. Oh, nggak Saya juga. dijawab. Kenapa nggak tanya ke saya, Pak Suki? Kayaknya itu hal yang nggak terlalu urgent ya, nggak terlalu penting. Kalau nggak terlalu urgent, sekarang pertanyaan saya adalah dasar beriman Pak Suki apa? Gini, Mesti nggak kalau saya dijawab. baca di dalam, gini Bang, Iya, di iya. dalam keluarannya, di dalam keluaran. Bukan, jangan ke situ dulu, Pak. Ya. Saya mau tanya dulu, dasar beriman Pak Suki itu apa? Itu dulu dijawab, baru nanti Pak Suki bercerita. Tapi dijawab dulu lah minimal. Dasar beriman saya adalah bla 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 gitu dong. Oh ya, berdasarkan Bible Bang. Nah, kalau Biblenya Jadi, diubah, tanpa ayat yang abang ada pun itu masih bisa iman itu ada Bang. jangan-jangan ayat yang Bapak baca, jangan-jangan ayat yang Bapak imani itu juga sebelumnya nggak ada. Jangan-jangan, ayo. Bisa nggak? Coba begini. Ini saya baca ini. Coba begini, Pak Suki bisa nggak memastikan bahwasanya yang Bapak imani di PB, saya nggak bahas PL karena PL bukan kitabnya Bapak gitu loh. Saya bahas PB. Ya, PL itu bukan kitabnya Kristen ya. Ini jujur ini. Bukan kitabnya orang Kristen karena PL itu atau Taurat itu hanya hak miliknya itu adalah Bani Yakub tuh. Pak Suki percaya nggak? Ya percaya,
Cuma Ya sudah. bedanya Bani Yakub itu tidak percaya progres berikutnya. Bani Yakub tidak percaya progres. Apa progresnya, Pak? Proses kilang Progresnya, mungkin pabrik. ya, jadi progresnya itu Bang. Kalau dia mengerti aja bahwa Yesus datang menggenapi. Oh, ini nggak bahas Taurat. Yesus, Pak. Ini nggak bahas Bukan, Yesus. betul. Ini nggak bahas Yesus. Saya bahas Taurat. Iya, Yesus itu menggenapi Taurat. Iya, tapi saya nggak bahas Yesusnya. Saya bahas kitab Taurat Ya, untuk betul. siapa? Sekarang saya tanya, Yesus untuk Bapak bukan? Nah, iya, buat saya. Oke. Kata Yesus apakah untuk Bapak? Memang. Oke. Konfirmasi untuk Coba setiap dibaca hari. Matius 15:24. Silakan. Oke. Matius 15:24. Tapi Coba saya dibaca. bacanya dulu ya. Saya bacanya Apa? dulu nih. Oh iya, Saya silakan. baca di Wahyu 14 ayat 6. Oh, Wahyu. Kitab terakhir ya. Silakan, Pak. Jadi baca Alkitab itu, Bible itu kan harus sampai habis ya. Ini di belakang. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Gimana Jadi Pak? kalau abang Gimana hanya Pak? Coba diulangi lagi, mengambil Pak. ayat yang Yesus katakan. Coba diulangi lagi, Pak. Gimana, Pak? Coba diulangi lagi. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Itu kata siapa? Kata Yesus. Ya, ini kan wahyu Yesus. Kata Yesus bukan? Yang dikaruniakan. Tunggu, jangan kemana-mana. Itu kan iman Bapak. Itu kan iman. Pertanyaan saya simpel. Iya, Pertanyaan saya simpel. Tunggu. Wahyu 1. Kita jangan lari Ya. ke iman dulu. Oke lah, kalau iman Bapak itu di save di hati Bapak, di save aja. Pertanyaan saya gini, itu perkataan Yesus bukan? Iya, memang perkataan Loh, bukan yang barusan yang Bapak omongkan wahyu Bapak tadi? Wahyu 14 ayat 6. Nah, itu perkataan siapa itu? Saya baca ayat satunya dulu. Ayat 1. Ya, diperhatikan. Tunggu dulu. Perhatikan. Jangan kemana-mana dulu, Pak. Santai dulu, Pak. Kita fokus dulu. Jangan lari-larian, jangan kabur-kaburan. Kita fokus dari satu permasalahan dulu. Nanti baru kita tanggapi. Nanti baru Bapak tanggapi. Pertanyaan saya simple, cepat, dan juga sangat gampang. Pertanyaan saya, apakah yang Bapak baca tadi A, perkataan Yesus, B, bukan perkataan Yesus? Perkataan Yesus, Bang. Loh, di mana Yesus? Ini saya baca, Bang, ya. Wahyu 1 ayat 1 ya. Inilah Itu kan Wahyu Yesus 1. Kristus. Oke, itu kata siapa? Inilah wahyu Yesus Kristus. Artinya, Itu Bang, menurut ini siapa? ayat 1 itu mendahului seluruhnya, Bang. Baik, Itu saya tanya memang sekarang. Wahyu Yesus Kristus yang Baik. dikaruniakan. Baik, di Wahyu 1 nomor 1, di Wahyu 1 nomor 1 ini saya buka. Di Wahyu 1 nomor 1 yang mengatakan inilah wahyu Yesus Kristus. Ini kata siapa? Klaim siapa? Ini? Malaikat. Ngar. Ini klaim siapa? Bapak itu loh. Ini klaim siapa? Mimpi Yohanes di Patmos, Bang Suki. Nah, Iya, benar. Tapi mimpinya itu kan dari malaikat. Tunggu dulu, Pak. Malaikat yang diutus Nggak usah oleh ke iman dulu. Bapa, Nggak usah ke iman bahwa dulu. ia memberitakan wahyu ya santai. Yesus Kristus. Nggak usah ke iman dulu. Saya bertanya Oke. simple. Saya tanya simple secara filologi. Pertanyaan saya, yang ngomong ini siapa? Ini Ya, klaim yang siapa? ngomong si Yohanes. Nah, selesai. Kita save di situ. Selesai ya. Yang ngomong Yohanes. Selesai. Santai dulu, Pak. Saya tanggapi dulu pelan-pelan. Ini yang ngomong adalah Yohanes. Ini tulisan Yohanes. Diduga tulisan Yohanes, betul? Saya ingin tanya ke Bapak. Tolong kasih saya bukti sebuah manuskrip Wahyu 1 nomor 1 di mana manuskripnya tersebut tertulis bahwasanya ini tulisan Yohanes. Ada nggak?
Bukti. Ya, saya Ini tidak bukan mempelajari kajian, dulu sana, ini Pak. bukan kajian ini bukan kajian teologi ya Pak ya. Kalau Bapak mengatakan ini iman Bapak, itu urusan Bapak. Jangankan Bapak mau beriman ini tulisan Yohanes dan ini wahyu Tuhan, itu urusan Bapak. Sebelum kita simpulkan ini wahyu Tuhan atau bukan, pertanyaan saya simpel. Di dalam manuskrip Wahyu 1 nomor 1 yang dikatakan dalam original teksnya dikatakan begini ini, Apokalipsis isu Kristo hen eduken autohu theos dan seterusnya. Pertanyaan saya, dalam manuskripnya tertulis nggak ini tulisan Yohanes? Ada nggak bukti? Apakah ada nggak bukti? Saya butuh bukti, Pak. Kalau hanya iman, oke lah, itu iman Bapak. Saya butuh bukti. Kita diskusinya bukti, Pak. Ada nggak bukti yang bisa mengatakan bahwa ini betul-betul tulisan Yohanes di Pulau Patmos? Ada nggak bukti? Saya tidak mempelajari hal itu, Bang. Oke, berarti kesimpulannya Jadi saya iman Bapak, percaya yang sudah jadi Iya, aja. baik. Berarti kesimpulannya untuk wahyu, kitab wahyu ini, kesimpulannya adalah Bapak beriman kepada sesuatu yang Bapak sendiri belum pelajari. Sepakat? Sepakat? Saya ulangi lagi. Kita pelajari, tapi saya percaya sama yang menulis ini. Kalau percaya itu urusan lain, Pak. Kalau percaya urusan lain. Bapak jangankan mau percaya ini tulisan Yohanes, Bapak mau percaya ini tulisan saya pun itu hak Bapak. Saya nggak ngelarang. Oke? Itu hak Bapak. Itu full sepenuhnya hak Bapak. Oke lah, saya hargai itu, Pak. Saya hargai itu. Tetapi begini, saya tidak dalam kajian bidang teologi, karena teologi itu urusan kepercayaan seseorang. Bapak mau percaya ini tulisan Yohanes kek, mau percaya ini tulisan Al-Hidayah kek, mau percaya ini tulisan Paulus kek, atau siapapun, itu hak Bapak, murni hak Bapak. Pertanyaan saya simpel sekarang. Simpel sekali pertanyaan saya. Ada nggak bukti yang mengatakan bahwasanya ini adalah tulisan Yohanes di Pulau Patmos? Ada nggak bukti? Ya, saya makanya tidak mempelajari itu. Jadi saya Baik, tidak tahu. kita simpulkan berarti Bapak sedang beriman kepada sesuatu yang Bapak sendiri sebelumnya belum penuh-penuh dipelajari, betul? Iya. Nah, mantap. Kita dapat poin satu, teman-teman. Ternyata Pak Suki ini sedang beriman kepada sesuatu yang sebetulnya Pak Suki sendiri belum tahu keseluruhannya. Belum tahu. Tapi kalau isinya bisa kita baca, bisa kita ketahui, bisa karena kita baca, kan begitu. Pertanyaan simpelnya adalah, ini sumbernya dari mana? Apakah betul dari Yohanes? Bapak Suki mengatakan, oh, saya nggak tahu. Berarti Pak Suki sedang beriman kepada sesuatu yang sebenarnya Pak Suki sendiri belum tahu. Sepakat? Iya. Oke. Kalau gitu kita bahas sesuatu yang tahu aja, Pak. Kalau begitu, kita akan membahas sesuatu yang tahu saja, yang gampang diketahui. Sekarang saya tanya kepada Bapak, sebentar. Boleh saya ngecas HP, Pak? Boleh? Boleh. Host boleh nggak? Tidak boleh. Tuh kan? Hostnya ini kadang-kadang. Sebentar Pak Suki ya, aku ambil cas dulu. Ya di sini aja, di sini tuh udah cas. Kalau Oke. Kang Ardi nyolokin HP. Sekarang begini Pak Suki. Coba saya ingin tanya. Kang sedikit. Oh ya. Pak Suki ya sedikit ya sebelum Kang Ardi masuk ke pembahasan. Justru ini menjadi tamparan yang keras buat Pak Suki. Kami sedang tidak mempermalukan Pak Suki, tidak. Tapi saya respect ya Pak Suki, jujur gitu. Tapi ini harus berpikir Pak Suki, kok bisa ya gua beriman terhadap apa yang belum gua pelajari, belum gua teliti. Harusnya sebagai manusia yang punya akal sehat, akal pikiran, ketika beriman itu harus dipelajari dulu, diteliti dulu. Nah ini tamparan ini, lanjut Kang. Oke baik. Misal begini, saya tanya ke Pak Suki. Coba Pak Suki bacakan saya Matius 15:24. Matius 15:24. Aku jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Mantap. Pak Suki percaya nggak sama omongan Yesus? Percaya. Saya tanya Pak, yang Bapak baca bahasa Indonesia atau bahasa Itali? Indonesia ya. Apa definisi hanya? Hanya. Apa? Ya, tidak ada yang lain. Kata Yesus gimana? Tidak ada yang Aku diutus tidak ada yang lain kecuali
hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Definisi hanya itu tidak ada yang lain, betul? Nah, Berarti tidak ada yang lain selain domba dari Bani Israel, betul? nah Bang Ardi Tunggu tahu dulu, nggak jangan kenapa kemana, Yesus jangan lari ke ayat diutus lain. Saya kepada tahu bangsa Bapak akan Israel? lari ke ayat lain. Saya tahu Bapak akan Enggak, lari ke enggak, ayat enggak, lain. Tunggu. enggak. Saya tanya dulu kepada Bapak. Kita sepakat dulu, definisi hanya tidak ada yang lain, betul? Betul. Oke. Maksudnya hanya kepada apa itu, Pak? Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain selain Bangsa Israel. Tidak ada yang lain. tidak ada yang lain selain Bani Israel. Bapak Bani Israel bukan? Ya. Bukan. Sesimpel itu. Kenapa dibuat sulit? Kenapa dibuat sulit? Saya percaya itu. Oke. Berarti Saya bukan untuk Bapak percaya kan? Yesus diutus hanya kepada bangsa Israel. Saya Iya, bukan percaya. untuk Bapak kan? Bukan. Loh ya sudah. Kenapa Bapak mengimani sesuatu yang sebenarnya nggak diutus untuk Bapak? Tunggu dulu. Ardi, di dalam seluruh bangsa di dunia ini, yang dipilih Tuhan hanya satu bangsa Yahudi, dan yang diberi hukum hanya bangsa Yahudi. Kita pakai dalil aja Pak. Jangan lari kemana-mana. Matius 15:24. Ya, Kita pakai dalil. Matius 15:24 mengatakan Yesus bukan untuk Bapak. Sepakat? betul. Oke. Nggak salah. Sekarang bukakan Matius 19:28. Matius 10 ayat 5 sampai 6 dulu. Matius 10 ayat 5 sampai 6. Silakan. Perikopnya Yesus mengutus ke-12 murid dan berpesan kepada mereka, Ya, itu. jangan masuk atau menyimpan ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota-kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. That's right. Ada larangan nggak, Pak? Ada larangan nggak di situ? Ada larangan, benar. Apa yang dilarang Yesus? Jangan pergi ke bangsa lain. Kalau pergi ke bangsa lain, melanggar nggak aturan Yesus? Melanggar dia, Bang. Sesimpel itu, kenapa dibikin sulit? Kenapa dibikin sulit? Ayo, mau Matius 28? Mau ke Matius 28, Bapak? Kayak gini, Bang. Abang pernah dengar nggak berita? Abang pernah dengar berita bahwa dia kan diutus hanya kepada bangsa Israel. Ya, kita Bahwa main tidak data, Pak. patut Kita nggak main roti berita, ini Pak. diberikan kepada, iya maksud saya, di dalam rumah ya ada anak, Bang. Di sana juga ada guguk kan, yang dia bilang roti itu harus diberikan pada anak. Hah? Ngomong apa iki? Coba gini aja, kita pakai dalil, Pak. Bapak sebutkan aja dalilnya. Bapak sebutkan aja dalilnya biar kita tanggapi, gitu aja deh, biar enak. Oke, saya buka di sini. Dalilnya di mana? Silakan. Yang Matius yang mengatakan 15:26 itu bahwa RD yang dimaksud. anjing, Matius bahwa bubuk 15:26. tidak Oke, layak, sebentar. tidak patut memberikan roti kepada bubuk. Oh, itu kok dirubah itu. Iya, Tahu saya itu. itu Nih, dia, mana dia? nih dengarkan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, sebenarnya Tuhan ya ini ya, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Siapa anak-anak, siapa anjing? Nah, anak-anak itu bangsa Israel, Bang. Oke, pinter. Berarti Nah. anjingnya siapa? Anjingnya orang bukan Israel, Bang. Orang Semua bukan Israel. manusia Pak Suki termasuk Bukan yang Israel. mana? Pak Suki termasuk yang mana? termasuk yang itu, Yang mana? Samaria itu. Enggak, yang mana? Enggak, saya tanya. Yang Pak Suki dibilang termasuk guguk yang itu. mana? Pak Suki Yang termasuk dibilang anak-anak? guguk itu. Santai. Apakah Bukan. Pak Suki termasuk anak-anak atau yang anjing? Udah mengaku dia yang guguk katanya. Yang anjing. Nah, itu udah mengaku dia. Pak Suki, dengan hormat saya respect kepada Bapak. Saya dari dulu itu memang respect kepada Pak Suki karena Pak Suki itu apa ya, orangnya nggak tantruman, diskusinya enak, terus bisa diajak ngobrol, nggak nyerocos, baik pula.
ya kan? Tapi yang satu yang belum, ya, Pak Suki belum pernah transfer saya, itu yang masalah besar itu sebenarnya. Cuman nggak ada masalah. Bercanda. Biar Tapi apa? harus Bang Ardi harus baca di ayat 27-nya Bang Ardi. Ya, oke. Saya tanya kepada Bapak, Ayat 27-nya apakah baca. oke baik, saya tanya kepada Bapak, apakah ada ayat lain, saya tanya ya pelan-pelan ya, apakah ada ayat lain yang menyangkal pernyataan Yesus? A, ada, B, tidak ada. Ya ada. Berarti yang betul yang mana? Dua-duanya Aku kan progresif. bantu. Apa definisi menyangkal? Coba saya tanya, apa definisi Ada ya, menyangkal? Apa definisi menyangkal, Pak? Menyangkal ya tidak mematuhi ya. Tidak mematuhi. Melanggar ya. Melanggar. Benar. Pertanyaan saya, Bapak pengikut? Dia pengikut Yesus. Mengikut Yesus. Bapak ikut yang mana? Bapak ikut yang mana? Ikut Yesusnya atau ikut yang melanggar ketetapan Yesus? Yang mana? Abang baca dulu ayat-ayat lain. Dijawab. Dijawab dulu dong, Pak. Dijawab dulu. Pak Suki mengikuti Yesus atau mengikuti yang melanggar perintah Yesus? Sebab Yesus juga mengatakan nih Bang, ayat 2 Matius 24 ayat 14. Dan Oke. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Ini Yesus Oke, mengatakan. saya baca di mana itu? Saya baca di mana itu? Harus Di mana itu? progresif Bang, baca lagi. Iya. Saya baca. DRD, izin sebentar, DRD. Sebelum DRD jabarkan datanya, aku tanggapi itu ya, Sugi ya. Memang Matius. Injil itu sekarang Ya, sudah ya. terberitakan kepada dunia melalui Al-Quran. Satu-satunya kitab yang meneruskan risalah pengajaran, jangankan Injil, bahkan Taurat adalah Quran yang tidak pernah berubah untuk manusia. Nah, jadi kalau Injil dari Kristen yang menjadi daging, menjadi firman, itu Injil lain sudah itu. Lanjut. Ya, siap. Oke, Matius 24 ayat berapa? Bang, instruksi sedikit ini Iya, silakan. Iwan Pilah yang di bawah ya, bantu tap-tap layar biar Jarum Kadi ini seru nih, diskusinya enak ya, kondusif karena Pak Sukinya mau mendengarkan dan tidak tantrum ya. Iwan Pilah tap-tap layar yang kencang saudara. Masa diam dulu kau, diam dulu. Lanjut. Oke, baik. Berarti orang Arab itu termasuk guguk itu dong kan, Yahudi. Kalau orang Arab itu kan tidak tidak mengikuti syariat dari Yesus. Jadi orang Arab itu punya syariat sendiri, yaitu syariat dari Nabi Muhammad. Bahkan ketika hari akhir besok, Yesus itu mengaku, atau Nabi Isa itu mengaku bahwasanya beliau akan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Mohon maaf. Sorry. Oke, lanjut ya, Pak Suki. Dan Injil saya lanjut ya. Dan Injil mana? Oh ini ya, Evangelion. Oke, tes Basilia. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak ngerti nggak Injil itu apa? Ya berita baik ya. Berita baik dari Berita siapa? baik. Ya dari surga. Ampun lah Allah. Oh, dari surga, Pak. Pak, Bapak ini kalau bercanda, aku kok bisa? Aku nggak ada di otakku kok bisa-bisanya Bapak jawab gitu. Oke. Ya, emang benar Bang. Oke, Emang baik ya. Baik. Injil kabar baik, betul? Ya berita baik, kabar baik. Oke, tugasnya Yesus sudah selesai atau belum sebenarnya, Pak? Oh ya sudah. Bapak tahu nggak bahwasanya kerajaan ini akan dipindahkan ke bangsa lain? Ingat nggak itu ayatnya di mana ya itu? Bang Al Hidayah, itu ayatnya di mana ya? Matius 21 nomor 9. Matius apa lecuk? Matius 21 nomor 9. Coba dibaca, Pak. Dan orang banyak berjalan bukan. Salah. Matius Bukan. 21:44. Kalau coba yang 1 Petrus 2 nomor 4 coba. Bukan di Matius kok. Bukan. Seingatku di Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Di mana itu? Ya, tapi Matius itu kerajaan Allah akan diambil. Ya, kerajaan Allah akan Ambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu 43. bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Ya itu. Di mana itu? Matius 21:43. 21 ayat 21:43.
Oke, ayat 3. Oke, ini sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Oke, jadi ini adalah perkataan Yesus, Pak. Sepakat? Ditafsir sama orang-orang nih. Ketika imam-imam kepala dan orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Ditafsir oleh mereka. Padahal perkataan Yesus ditafsir oleh siapa yang nafsir, Pak? Saya tanya. Ini beritanya gini, Bang Ardi. Tunggu dulu, jangan kemana-mana. Saya tanya ini siapa yang nafsir gitu loh. Ya nafsir mana? Maksudnya ini kan Yesus menjelaskan perumpamaan. Coba ayat 45-nya dibaca. Ayat 45-nya dibaca. Ayat 45. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya. Siapa yang nafsir itu berarti? Siapa yang nafsir? Ya si penulis dong ini. Bukan. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang menafsir gitu loh. Coba dibaca. Ketika imam-imam kepala dan orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti. Mereka itu siapa? Orang Farisi. Nah iya. Berarti yang nafsir siapa? Kepala orang Farisi. Yang nafsir siapa? Jadi maksud apa? Coba Gimana? Ayat 45 artinya apa maksudnya? Ayat 45 itu imam-imam kepala dan orang Farisi itu ketika sudah mendengar perumpamaan Yesus yang sebelumnya dikatakan di ayat sebelumnya dari 42 sampai 43, ya kan? Coba cek, betul nggak itu? Nah, itu mentafsirkan bahwa kerajaan Allah itu akan dipindahkan. Oh, ternyata dipindahkan. Ngerti bahwasanya mereka yang dimasukkan, orang Farisi dan imam kepala yang dimasuk, padahal bukan. Ditafsir oleh mereka. Jadi ini maksudnya begini, Bang. Tuh, Bapak sepakat nggak dengan ayat ini? Kalau Bapak sepakat dengan ayat ini, kalau Pak Suki sepakat bahwasanya sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Diberikan kepada suatu bangsa. Bangsa mana, Pak? Nah, sebenarnya Bang ya. Jawabannya nih, ini jawabannya Bang. Ini jawabannya nih. Bang Alidaya, jangan teruskan dong. Bantu saya, Bang Alidaya. Ya, lanjut. Jawabannya Bang, itu ada di dalam Kisah Rasul 13 ayat 46. Itu jawabannya. Ini saya baca, Bang. Matius sama Lukas aja nggak ngerti, nggak kenal kok Bapak ini. Saya tuh heran, Pak. Begini, Pak. Kalau mau menguji suatu kebenaran itu harus komprehensif. Jangan lompat-lompat. Ketika Bapak mengatakan, misal ini yang nulis Matius ya kan. Bapak mengatakan Kisah Para Rasul, yang nulis siapa? Lukas. Kenal Lukas sama Matius? Kenal? Nah, apa nggak mengerti gini Bang? Wah, seluruh kitab Bible Bang itu ilham roh yang sama, walaupun penulisnya beda, tetapi dia menulis tentang ilham itu. Ini saya baca dulu Bang. Kisah Rasul 13 ayat 46. Tetapi dengan berani Paulus dan itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ya, jadi klaim siapa yang namanya kerajaan diberi kepada bangsa lain itu di luar Yahudi. Itu klaim siapa, Pak? Lo bukan klaim, karena memang cuma ada dua bangsa. Bapak ngerti nggak definisi? Bapak ngerti nggak? Yang saya maksud klaim itu adalah statement. Ngerti nggak statement? Paham kan? Ya. Jadi kalau Bapak menulis buku, kalau Pak Suki menulis buku berarti klaim siapa? Klaim Pak Suki. Paham nggak? Kalau saya menulis buku berarti klaim saya. Paham nggak? Sampai situ. Boleh. Tapi sekarang saya tanya kepada Bapak. Sekarang saya tanya, tunggu dulu.
untuk menguji kebenarannya kisah para rasul, Bapak kan mengimani ini betul. Ini kan data yang valid, betul nggak? Betul kan? Oke, baik. Pertanyaan saya simpel, Pak. Kisah para rasul ini, kitab kisah para rasul ini, siapa yang memvalidasi sehingga disebut valid, Pak? Nah, saya kan nggak mempelajari ke belakang itu, Bang. Ya, saya sudah ibaratnya nih masakan sudah mateng. Saya tinggal nikmatin, Bang. Kita kembali ke Matius 21. Justru Bang. dengan Tadi justru Matius dengan 21, adanya Bang. kami, justru dengan adanya kami para apologet Muslim, Pak Suki, justru dengan adanya kami para apologet Muslim, saya kasih tahu kepada Bapak Suki yang terhormat, yang sangat baik ini, Pak, saya kasih tahu, Pak, bahwasanya Matius tidak tahu ditulis oleh siapa, Markus tidak tahu ditulis oleh siapa, Yohanes tidak tahu ditulis oleh siapa, Kisah Para Rasul tidak tahu ditulis oleh siapa, apalagi Lukas tidak tahu ditulis oleh siapa. Berarti Tuhan yang nulis dong. Saya kasih tahu, Pak Suki. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Apakah itu karangan saya sendiri? Tidak. Itu bukan karangan saya. Bapak gereja zaman dahulu sampai detik ini tidak ada yang bisa membuktikan dengan data yang valid bahwasanya di manuskrip tersebut tertulis bahwasanya yang nulis adalah Yohanes, yang nulis adalah Markus, yang nulis adalah Lukas, yang nulis adalah Matius. Bapak ngerti nggak siapa yang ngasih nama itu? Ngerti nggak, Pak? Ya, yang nulis nama judul-judulnya ya yang mengkanonkan itu, Bang. Loh, sebelum di kanan udah dikasih nama dulu, Pak. Apa ngerti nggak? Mungkin nggak ada namanya, nggak ada judulnya. Tuh, kalau judul nggak ada, judul tuh perikop, judul tuh perikop, nggak ada perikop itu, Pak. Di dalam original teks nggak ada perikop, gitu loh. Jadi diberi nama ketika pada saat apa? Ya pada saat dikanonkan itu, dikumpulkan. Tahu dari mana mereka? Ya dari tulisan-tulisan itu yang diperkirakan ini Matius. Oh, jadi ini kita perkiraan. Judulnya, Bang, penulisnya. Loh, tapi isinya enggak. iya. Jadi kesimpulannya ini kita perkiraan kan? Berarti masih diperkirakan Judulnya, ini penulisnya. Lukas. Ya, ini masih Isinya diperkirakan enggak. Lukas ya. Oh, isinya enggak. Ya, begitulah. Oh, isinya tidak. Isinya. Oh. Isinya asli. Sudah Isinya ada itu, asli. Bang. Asli. Saya nanti tanyakan isinya, tapi saya tanya dulu, Pak. Jadi kita sepakati dulu bahwasanya Lukas ini diperkirakan ditulis Lukas, Kisah Para Rasul diperkirakan ditulis Lukas ya. Matius diperkirakan, ya masih perkiraan. Sepakat dulu gitu, Pak. Iya, tentu begitu kalau memang nggak Berarti ada oke. penulisnya. Berarti kita sepakat bahwasanya iman Bapak berdasarkan perkiraan. Sepakat? Enggak. Sebetulnya judul yang di atas itu nggak perlu, Bang. Nggak apa-apa. Gimana sih? Penulisnya ibaratnya nih ada kitab Matius, Markus, Lukas, itu pun nggak ada masalah, ditulis ABC juga boleh. Saya tanya sekarang, saya tanya secara baik-baik, Pak. Bapak Markus, Matius, Lukas, Yohanes ini kitab yang valid nggak menurut Bapak? Iya, valid. Siapa validatornya? Nah, sebab yang saya tahu itu, Bang, ada 5.000 ya, manuskrip. Ya, betul. Bayangkan Itu yang validannya Yunani. segitu banyaknya, Bang. Itu saling mengisi, Bang. Bukan Lalu saling akhirnya mengisi. dikanonkan ya Pertanyaan saya begini, Pak. Pertanyaan saya begini. Yesus abad keberapa? abad ke-1. Abad ke-1. Kitab Bapak jadi abad keberapa? Oh, saya nggak tahu tuh jadinya. Abad keempat baru jadi kitab. Iya, Abad mau- keempat. Itu kan jadi bukunya, Bang. Jadi bukunya lengkapnya itu segitu, tapi kan tulisannya sudah ada. Bapak tahu dari mana kalau tulisannya sudah ada? Ada buktinya? Ya, ya tentu tulisannya sudah Oh, saya ada, punya Bang. bukti. Baru Saya punya dikumpulin. bukti. Saya Dikumpulin punya jadi bukti. satu. Enggak, salah Bapak. Saya punya bukti bahwasanya saya punya bukti lembaran-lembaran, hanya lembaran-lembaran saja. Kalau itu pun dikumpulkan itu nggak ada satu buku, Pak. Jangankan satu buku, satu perikop aja nggak ada itu. Bapak nggak percaya? Loh, nggak percaya Bapak? Nggak percaya? Nih saya tunjukkan.
Betul itu Bang Soki. Kodeks naskah tertua itu sedikit saja ayatnya itu, contoh Yohanes Ya, itu. Muhammad Ayat juga saja. nggak bisa memvalidasi Quran kan, nggak bisa Ya, baca. diem dulu lah kau diem dulu kau. Ini orang-orang yang berilmu ini masa berdialog, bukan Mas orang-orang Aha, saya memvalidasi. Mas Aha, saya minta tolong. Ini khusus manusia, Mas Aha. Minta tolong ya, Mas Aha ya. Ini khusus manusia. Oke ya. Pak Suki lihat ini. Ini kalau dibaca Iodaio. Ya, Iodaio. Ini kalau dibaca. Terus ini Oudena ini kalau dibaca. Terus ini ada pen. Terus dan seterusnya. Ini tahun berapa Pak Suki? Tahun 125 Masehi, Pak. Abad kedua Bapak cuma punya ini, Pak. Itu menurut Bang Adri lah ya. Itu kok menurut saya baik. Sekarang begini saja. Saya berbicara berdasarkan bukti sudah saya tampakkan, betul? Betul. Ya. Nah, saya punya bukti lagi. Mari kita uji di sini. Saya punya bukti. Ini abad kedua akhir tahun 200 Masehi. Cuman selembar, Pak. Cuman selembar begini doang. Iya, cuma selembar. Kita baca, Pak. Ini adalah Yohanes 7 ayat 52. Neson kai ide hoti ektes Galileas propetes ok igritai. Igritai ini Yohanes 7:52, Pak. Langsung tiba-tiba palin. Palin ini Yohanes 8:12. Satu perikop gak ada ini, Pak. Nih, tak buktikan ya. Di abad keempat itu masih tetap sama. Nih, Yohanes 7 katanya firman Tuhan. Coba nih, coba Pak Suki lihat di sini. Ini John, kelihatan Pak? Chapter 7 verse 52, kelihatan? Setelah John 52 harusnya berapa, Pak? Enggak, enak kayak tadi. Aduh, kok kayak gini sih? Enak kayak tadi, host. 53. Host. Bentar, aku kembaliin, bentar. Oh ya, yang tadi aja. Jangan ketiduran nih Buya nih, bentar Dede. Aku sapa Buya, tidur ya? Oh ya, oke. Buya, aduh tidur mungkin nih. Yohanes 7. Loh. Kayak tadi aja, Bang Al. Udah gini aja. Pak Suki, lihat di sini Yohanes 7:51, kelihatan? Kelihatan. Ini 52, kelihatan? Ya. Setelah 52 harusnya berapa? 53. Setelah 53 Yohanes 8 ayat 1, betul? Betul. Mana? Ya nggak ada di situ. Loh, katanya firman Tuhan. Loh. Ya di situnya nggak ada gimana? Kalau di sini kan ada. Loh lah ya, itu dapat dari mana? Loh ini loh. Ini loh. Pak, ini abad keempat, Pak. Abad keempat ini abad keempat. Ini nggak ada ayatnya. Terus ini tahun 200 Masehi, Pak. Abad kedua akhir nih. Abad kedua akhir nih, tahun 200 Masehi nih. Ayatnya juga nggak ada. Loh, ini nggak ada tulisannya Yohanes, Matius, Markus, Lukas, nggak ada. Coba lihat. Di mana tertulis? Ini ditulis Yohanes, nggak ada juga loh. Coba, nggak ada ini. Tuh, nggak ada. Tuh, nggak ada loh. Gimana sih, Pak? Ini firman Tuhan. Iya, Bang. Yakin? Iya. Tunggu dulu, saya tanya ini firman Tuhan. Itu firman. Iya, yang sudah jadi Bible itu ya firman Tuhan selengkap. Boleh ditambahi firman Tuhan? Boleh? Ya kan tinggal baca aja isinya apa. Ya boleh nggak ditambahin? Nggak boleh. Nah ini kalau nggak boleh, sekarang saya tanya. Sekarang ada nggak Yohanes 7:53 di kitab Bapak? Ada. Nah ini nggak ada. 7, Ayo. Nah ini nggak ada. 53. Ayo. Nah ini ada 53. Isinya apa tuh? Ini kan Perikop 53 adultery. itu lanjutannya ke 8 kan nomor 1. Iya betul, betul. 8, 1 sampai 11 itu. Mana satunya? Iya Ayo. di Yohanes 8:12 itu
1 sampai 11-nya mana? Loh, lah ya nggak ada. Memang nggak Disimpan ada buat kok. kenang-kenangan. Loh, memang nggak ada, Pak. Ini loh, di original teksnya memang nggak ada, Bapak. Loh, ngeyel loh. Nih, astagfirullahaladzim. Nih, tuh. Nih, tak bacakan dari sini. Nih, era uneson kai ide hoti propetes ektes Galileas ok egiretai. Egiretai ini Yohanes 7:52. Setelah itu Palin ini Yohanes 8:12. Mana perikop adulterinya mana? Katanya firman Tuhan, katanya nggak ditambah-tambahin. Ini nggak ada. Terus sekarang kok ada? Pertanyaan saya yang sebelumnya nggak ada manuskrip menjadi yang ada. lainnya, Bang. Apa? Manuskrip yang lainnya ada kali. Kan Ada banyak tapi abad kelima. Iya, itu kan ditemukannya, masih begitu mungkin. Ditemukan katanya sudah di apa namanya di kanon abad keempat. Kok masih ada yang luput, Pak, dari kanon, Pak? Kenapa masih ada yang luput? Ya paling dia dilihat aja di museumnya, katanya lengkap di sana. Harus dicari tuh. Museumnya ditaruh di mana? Lo ini? Oh, tenang, saya tunjukkan nih. Tak tunjukkan, Pak. Tak tunjukkan. Bapak nggak usah jauh-jauh ke museum. Saya ini museum berjalan. Tenang aja. Nih. Jauh banget, Cak. Ambil dari sini aja. Bentar dulu. Oh, Bapak ini dikasih tahu ngeyelnya minta ampun. Ya Allah, bukannya malah sadar, Bapak ini malah ngeyel. Heran saya. Nih coba, Pak. Nih tak kasih tahu nih. Nih, ini abad kelima nih, Pak. Kodeks Bezai abad kelima ini. Ya. There are half a dozen ancient manuscripts which are the foundation of our understanding of the text New Testament writings. Oke ya? Oke ya? Iya. Oke. Nih Yohanes 7, kelihatan nggak? Nah. Ini ada nggak ayat 53-nya? Ada tuh. Nah, ayat 8 ayat 1-nya ada nggak? 81 ada tuh. 82 ada kan? 83 ada kan? Iya. Ini tapi abad kelima. Ya nggak apa-apa lah. Dapat dari mana dia? Ya pasti dapat dari sebab yang di sana itu kan memang kenapa nggak ada, pasti kan tercerai-berai, Bang. Oh, berarti kalau udah dapat ditambahkan gitu, terus kemudian nggak mungkin dikurangi lagi ya kan? Enggak, kan itu kan banyak manuskripnya. Oke. Siapa yang Oke. Ini abad kelima. Abad kelima mulai muncul ayat ini, oke? Iya. Ini abad 9 nih, Pak. Codex Macedoniensis is a 9th century Byzantine manuscript of the Four Gospel, oke ya? Abad 9. Kenapa di sini dikurangi lagi? Kok nggak ada lagi di HP? Ini nggak ada lagi, Pak. Nih, saya bacakan ya. Saya bacakan nih, Pak. Ok Egiretai. Egiretai Yohanes 7:52. Terus kemudian Palin. Nah, Yohanes 8:12 lagi nggak ada lagi aja. Kenapa dihapus lagi, Pak? Abad ke-9 dihapus lagi, teman-teman. Ya isinya Ayo. yang penting isinya apa, Bang? Lu tuh kok yang penting isinya apa? Bapak ini kok menolak kebenaran gitu loh. Pertanyaan saya begini. Saya tanya gini. Tahun 200 Masehi ayat itu nggak ada. Abad ketiga di Papirus Hana ayat itu nggak ada. Ya, satu perikop itu nggak ada. Abad keempat di Codex Sinaiticus satu perikop itu nggak ada, Pak. 12 ayat itu nggak ada. Abad keempat di Codex Vaticanus ayat itu juga nggak ada, Pak. Tiba-tiba abad kelima di Codex Bezai ayat itu muncul di abad kelima di Codex Bezai. Ya, tiba-tiba muncul ayat itu, Pak. Di Codex Bezai ini abad kelima. Setelah muncul di abad kelima dan ditulis, tiba-tiba abad ke-9 dihapus lagi, Pak. Nggak ada lagi. Ketika ayat itu nggak ada lagi di sini, abad ke-9 nggak ada. Abad ke-16 ditambahi lagi di Textus Receptus, Pak.
Ini apa ini, Pak? Berarti kesimpulannya DRD bilang ke Bang Suki ini yang penting babi itu masih ingat gitu. Pak Suki ini gini, Bang Al. Pak Suki ini diskusi memang betul baik, tapi begini. Yang namanya orang membantah itu harus dengan ilmu, Pak Suki. Nggak bisa Pak Suki membantah itu dengan asumsinya menurut Pak Suki sendiri, nggak bisa. Ini pun yang saya tunjuk